Membayangkan ada helikopter depan aku dan aku bisa ngelihat helikopter di sana. Aku tutup mata dan ngebayangin. Bisa melihat langsung, bisa merasakan langsung dan menghadirkan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Macet nih, aku harus ngejar untuk meeting berikutnya. Tapi sekarang ini ada transportasi di udara yang bisa langsung ke titik lokasi dan itu men-saving waktu banget. Mendingan kamu ikut aku langsung ya pembahasan mengenai Helicity. Langsung ya. Hai guys, bersama saya di sini ada Bapak Ari Nurwanda dan beliau ini adalah Direktur Business and Development Marketing dari White Sky Aviation. Nah, Bapak, kita ngobrol-ngobrol ya Pak? Boleh. Oke, menarik banget. Tadi aku udah masuk ke dalam tempatnya. Ini namanya adalah Cengkareng Heliport. Iya. Tempatnya ini cozy ya menurut saya ya. Artinya simple banget. Itu pakai kontainer-kontainer. Ini sebenarnya dari gambaran landscape-nya ini sebenarnya menunjukkan apa sih Pak? Gini, kita tuh punya produk namanya Helicity. Nah, Helicity itu transportasi helikopter di dalam kota. Dari kita sekarang berada di Cengkareng Heliport, itu bersebelahan persis dengan Airport Soekarno-Hatta gitu ya. Nah, ini kenapa ada di sini? Karena kita ingin support transportasi udara sambungan gitu ya dari airline, dari airport menggunakan helikopter menuju kota-kota sekitar Jakarta atau di tengah kota gitu ya. Nah, itu namanya Helicity. Jadi dia helikopter city transportation. Kita punya tagline itu Fly in Style. Nah, itu yang membuat asal mula berkembangnya desain-desain kita, konsep kita itu ke arah style gitu. Jadi kita ikuti tren-tren ada, sekarang pakai kontainer, kita pakai kontainer dan lain-lain gitu. Jadi image-nya ke aku masuk ke sini sebelum kita membahas tentang lebih lanjut lagi Helicity, itu kekinian. Gitu kan? Simple, nggak rumit dan nggak kesannya sultan. Karena terus terang banget ya, mungkin kalian pada tahu ya, kalau misalnya selama ini kan lagi heboh banget nih, penting banget sultan-sultan dengan pesawat lah, dengan jet pribadi lah, dengan segala macam heli sendiri gitu-gitu kan. Nah, aku kemarin soalnya baru bikin konten juga sih tentang masalah penerbangan seperti itu dan banyak yang salah persepsi kalau oh ini milik saya, padahal sebenarnya itu sewa gitu-gitu kan. Oke, jadi heli ini tidak hanya diperuntukkan untuk para sultan ya. Kenapa? Karena kayak masyarakat lainnya juga bisa. Seperti itu ya Pak ya? Iya betul. Mungkin saya cerita sedikit latar belakangnya gitu ya. Heli itu basically cost-nya itu, semua cost di heli itu atau pesawat itu sifatnya hourly gitu ya. Jadi cost-nya itu hourly. Nah, kita charge ke customer-nya juga hourly per jam gitu. Umumnya dulu pebisnis yang bidangnya sewa-sewa heli itu dia charge-nya juga per jam. Kalau ke kontrak minimum berapa jam sebulan kayak gitu ya, karena dia sifatnya corporate. Nah, justru dengan melihat itu kita ingin suatu diferensiasi. Diferensiasi, kita bikin satu transportasi yang affordable oleh market. Nah, tadi saya ceritakan kenapa kita ada di sini, tentu menyasar market yang ada di Jakarta nih. Jadi sifatnya tadinya Jakarta dan kota-kota sekitarnya, Jabodetabek, Kacil gitu ya, sampai Bandung gitu ya. Nah, jadi karena market itu sifatnya individual, jadi kita coba bikin yang sifatnya retail. Nah, jadi kita kebayangkan dari dulunya per jam yang bisa tergantung helinya, minimum heli yang light helikopter itu bisa 2.000 US dollar per jam. Sedangkan penerbangan itu minimum 1 jam. Jadi kalau kita publish dengan harga itu, kita buat dengan harga itu, maka daya serapnya kurang banyak. Artinya
kontribusi kita terhadap dunia transportasi udara jadi nggak signifikan. Maka kita bikin sebuah formulasi konsep charge biaya itu yang kira-kira minim di kita tapi affordable oleh market gitu. Nah, dengan begitu tentunya harapannya jadi semakin banyak nih penggunanya gitu. Tentunya ada segmen tertentu, tapi at least lebih banyak dari yang sifatnya kontrak basis. Kita nggak shock jadinya gitu ya mungkin ya, karena tadi kan pada saat dibikin retail harganya itu bisa masih mungkin terjangkau untuk para pebisnis. Iya. Iya kan? Gitu, betul. Nah, memang harganya berapa sih? Nah, nanya gini ya. Dong. Kita contohnya heli yang seperti itu lah ya. Ini? Iya. Ini jenis apa? Bell 505 Jet Ranger. Bell 505 Jet Ranger gitu ya. Nah, itu dengan heli ini yang sedang kita promosikan sekarang ini, itu kita bikin destinasi-destinasi sekitar Jakarta. Bogor, Puncak, Anyer, Cilegon, terus Karawang, Cikarang gitu ya, Bandung, dan 2 dalam kota. Itu di Gandaria dan di Pondok Indah. Oke, gitu. Jadi kalau dalam kota Jakarta, Pondok Indah, dan Gandaria. Nggak ada lagi tempat lain ya? Ada sebenarnya, tapi kita yang lagi kita promosikan daerah situ gitu ya. Nah, harganya tuh jadi macam-macam tuh. Yang paling dekat itu kan berarti ke tengah kota, Pondok Indah dan Gandaria. Itu sekitar hampir 5,5 juta lah untuk 3 penumpang. 5,5 juta 3 penumpang dari mana ke mana? Dari heliport Cengkareng menuju tadi itu. Oh, checkpoint di sini ya? Checkpoint di sini, karena kita menyasarnya market di airline, di airport gitu ya. Jadi kalau misalnya orang landing dari pesawat, terus mereka misalnya ke Bandung kan nggak ada ada sih penerbangan. Ke Bogor ya mungkin ya? Ke Bogor. Nah itu naik heli di situ ya? Iya. 5 juta untuk 3 orang, berarti 1 orang tuh ya 1,5 sampai 1,5 juta lah. Kalau ke Bogor itu sekitar 6 jutaan lah. Memang makin jauh kan makin beda harganya gitu kan. Kalau Cikarang kira-kira 7 jutaan, 6 juta, Cilegon 7,5 juta. Bandung memang lebih tinggi dari yang lain karena memang jaraknya lebih jauh. Jadi dia 9,7 juta. Itu udah include semua. 9,7 juta. Iya. Udah include semua. Udah include tax dan lain-lain lah. PPN udah include. Emang kalau dibandingin gini loh guys. Kalau kamu dibandingin macet ya sih? Oh iya benar. Perlu meeting lanjutannya pasti mendingan make simple ya udah deh langsung naik ini. Tapi sekarang gini, ini ada berapa banyak unit yang dimiliki? Di Jakarta ini 1 sama 429 1. 429 yang lebih besar lah, kapasitasnya 6. Kapasitasnya 6, bisa 7. Dan dia multi engine. Kalau ini tipenya tipe single engine. Kalau misalnya kita mau order itu berapa waktu sebelumnya sih sebaiknya? Baiknya sih best time-nya itu ya sehari sebelumnya lah paling telat gitu ya. Tapi kita pernah melayani juga 3 jam sebelumnya, 2 jam sebelumnya pernah gitu ya. Itu kan tergantung situasi dan kondisi gitu. Karena kan kita ada 1 destinasi yang perlu kita cek. Di sana hujan atau enggak, di sana gimana kondisinya gitu. Kita tahu juga di sana. Lalu availability heli gitu kan. Nah, itu lebih baik memang 1 hari sebelumnya. Jadi kita bisa well prepare dan lain-lain. Karena izinnya juga kan harus berproses kan izin-izin dan lain-lain. Jadi bisa untuk 1 hari sebelumnya dan 3 jam sebelumnya untuk mengetahui cuaca di sana. Iya, kita lihat dulu semuanya. Pembayarannya di depan. Di depan full payment di depan. Full payment. Jadinya begitu sampai kalau dia misalnya saya cuma bayangin saya sebagai orang yang mau booking ya. Begitu landing keluar dari terminal, dijemput langsung kah atau gimana? Iya, jadi gini, kita memperbanyak akses touch point dalam hal reservasi gitu ya. Kita buka di WhatsApp juga bisa, di telepon apalagi, email juga bisa, dan terakhir kita sebenarnya punya mobile apps, seperti Gojek dan lain-lain lah gitu ya. Itu kita punya, namanya Helicity Mobile Application. Nah, di situ lengkap tuh titik-titiknya di mana aja, charge-nya berapa, mau naik heli apa, mau jam berapa, semuanya ada schedule di situ gitu. Ada ya kalau mau beli kayak bapaknya kita kan siapin ada merchandise bisa juga di situ pembeliannya gitu. Nah, berarti kalau kita landing turun dari pesawat udah ada yang menjemput, itu merupakan paket dari harga tersebut nggak? Selain itu kita tanya lagi nih, tentunya setelah mereka kontak kita tanya lagi, perlu dijemput nggak gitu. Nanti kalau dia bilang perlu, baru kita siapkan. Oke. Jadi kalau memang mau nggak capek ya langsung di booking gitu, paket aja ya. Nah kalau bisa bawa barang banyak gimana?
Maklum ya kalau misalnya perempuan kan, pergi sehari juga 1 koper, koper gede. Gimana tuh? Jadi kalau barang itu tadi, jadi sebelum mereka datang, kita kontak, kita koordinasi gitu ya, tanya salah satunya. Bawa barang nggak gitu, kalau bawa barang berapa besar, berapa banyak, kita kasih tahu juga di heli itu kapasitasnya sekian, beratnya sekian. Jadi kalau mau bawa barang lebih, nanti akan disupport dengan transportasi darat. Oke. Jadi kayak gitu ya guys. Oke, berarti ini sebenarnya pangsa pasarnya targetnya bidiknya kemana sih? Sekarang ini ya kita sih masih open ya sebenarnya, masih open. Maksudnya corporate bisa, individual bisa gitu. Pokoknya semuanya kita layani gitu. Oh, jadi bisa semuanya. Berarti mostly kebanyakan saat ini dari klien-klien yang masuk kebanyakan apa? Corporate. Kayaknya masih balance nih, dua-duanya masih banyak deh. Individual banyak. Kalau individual berangkatnya untuk mana deh? Sekarang ke Cilegon banyaknya. Cilegon sama ke Bandung. Kalau banyaknya sih lebih banyak Bandung. Sorry ya, Cilegon tuh banyak ke bisnis sekarang karena kita lagi promosi Cilegon. Banyak bisnis, tapi kalau ke Bandung itu banyak yang individual family gitu. Family ya. Oh, mereka cuma pengen traveling with helikopter kali ya. Iya. Paketnya apa tuh kalau untuk family? Kita punya nama programnya Heli Experience gitu. Oh, Heli Experience. Lucu tuh, gimana tuh? Ya itu kita terbang di sini 12 menit, 15 menit, 12 menit lah average gitu ya, sekitar sini, kembali lagi di sini. Ya itu bisa, kemarin kita bikin program buat family pernah, terus buat couples pernah. Lucu juga ya kalau wedding ya. Iya. Jadi private-nya di sini kan? Purpose pernah. Lucu. Jadi gini, kita selain itu juga kita siapin custom package. Custom package. Ada nih yang mau surprise. Dia telepon, saya mau surprisein ini saya. Itu kayak si Fuji sama Torik, aku tahu ya kan. Kemarin aku bahas kontennya. Nah, lihat nih gara-gara Fuji sama Torik saya jadi kemarin nih ngeliatnya nih. Karena terinspirasi, keren banget. Akhirnya bisa di sini gitu loh guys. Iya, ada lagi ke Bandung tapi dia di tengah jalan Purpose ada juga. Oh, lucu ya, so sweet. Oh my god. Terus pesan apa? Pesan lucu banget kau. Hand booking gitu kan. Kita siapin tuh sehari sebelumnya. Siapin banner ya di Bandung. Siapin. Itu juga including di sini IO-nya. Include. Lucu. Terus mungkin pas lagi landing ada bacaan I love you gitu ya. Iya. Dari helikopter itu. Itu Vicky masa lalu. Vicky maaf ya. Berarti itu bisa ya di request. Itu berapa sih paketnya gitu? Kemarin itu berapa ya? Sekitar macam-macam sih ya, macam-macam. Bergerak dari berapa ke berapa? Kalau udah package gitu kan dari flightnya sendiri, terus udah 9 juta, terus bunga-bunga dan lain-lain segala macam, ya 20 jutaan lah. Gitu. Ya tuh paketnya, guys. 15, jadi kalau misalnya kamu pengen wedding, nah bisa langsung tuh untuk request. Dan itu kan kalau untuk request gitu kan berapa hari sebelumnya kalau wedding? Wedding kalau bisa sih seminggu ya, jadi untuk biar well prepare lah, karena kita perlu production juga ya, printing, belum approvalnya gitu kan. Kalau foto-foto juga bisa ya, maksudnya bisa. Untuk wedding. Oh iya, paket Heli Experience itu udah dapat short video. Buat narsis tuh, teman-teman yang suka narsis udah disiapin tuh, jadi kita kirim tinggal publish di. Nah tadi yang apa namanya experience keliling-keliling 12 menit itu berapa? Sekitar sekarang lagi promo 4,5 juta. Oh, 4,5 juta guys, 3 orang. Patungan, ya kan? 1,5 Iya, naik. Sama dengan harganya tiketnya Justin Bieber yang bagian belakang. Oke, sekarang aku tanya, kalau untuk mudik sewanya gimana? Mudik sebenarnya sama sih kita bikinnya, hanya kita coba dengan special rate aja. Special rate berapa? Masih belum publish sih, tapi di bawah itulah, di bawah. Tadi angka-angka tadi. Tadi angka-angka tadi ya kan. Berarti kamu yang mau mudik biar nggak kena macet ya kan. Ke puncak ya kan, ke Bandung macet banget. Iya. Kalau mudik. By the way pada saat kemarin COVID membawa dampak nggak terhadap masalah pendapatan? Oh tentunya ada gitu kan, itu memang kan global ya, jadi semuanya pasti kena ya. Pasti itulah. Kena, ya, imbasnya. Pasti kena. Sampai sekarang pas sekarang udah mulai open, ini berarti good news banget, ada progress dong. Iya, ya kita harapan kita semua kan begitu kan, ada perbaikan lah di amin. Ini. Buat semuanya, pebisnis. Usaha. Oke,
Nah, kita sekarang, aku sekarang penasaran pengen rasanya seperti apa sih berada di sana, di apa sih namanya, di helikopternya itu. Berarti bisa naik dong ke atas sana ya? Boleh naik heli ya? kan, mau nyobain heli kan? Oke. Terus persyaratannya apa aja sih untuk orang yang mau naik itu, misalnya do and don'ts-nya? Sebenarnya nggak banyak ya. Yang paling utama kan sekarang kita comply sama regulation pemerintah lah, bahwa semuanya harus prokes. Semuanya sudah vaksin, itu udah harus kasih lihat sertifikatnya gitu, itu sudah harus di comply lah itu. Lalu yang lainnya sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu bebas aja. Yang paling penting kalau naik helikopter itu lebih ke arah saat approaching helikopter. Jadi kayak ini kita lihat situ ya, helikopter ada tailnya, ada rotornya baling-baling kecil belakang, dan ada main rotor di tengah baling-baling besar. Nah, kalau kita approach itu kita nggak boleh ke belakang, jadi harus sisi depan. Masuknya naiknya? Ya, jadi maunya heli nih, dia harus ke sini, nggak boleh begini nih, nggak boleh begini. Kalau dia mau ke sisi sini tuh nggak boleh lihat belakang gitu. Jadi harus depan, semuanya harus depan areanya, karena bahaya. Lebih ke arah keamanan aja, keselamatan. Karena kan belakang tuh baling-balingnya. Ya ada beberapa eksiden di luar sana begitu gitu. Dia tidak ada sosialisasi, nggak dikasih tahu, mungkin saya nggak tahu juga, tapi terjadi gitu, ada kecelakaan. Nah, ini pilot-pilot di sini ada berapa banyak? Ini kita kan pesawatnya itu jumlahnya itu perbandingannya 1:2. Jadi 1 heli 2 pilot. Kalau kita ada 2 heli sini berarti ada 4 pilot. Ya, berarti pilot-pilot ini punya pengalaman tinggi kah atau seperti apa? Tentunya dia sudah comply dengan regulasi, karena kita kan ikut dengan CASR ya. Civil Aviation Safety Regulation gitu ya. Nah, itu semua diatur di situ. Jadi ya untuk syarat jadi pilot itu tentunya harus ada syarat-syarat gitu. Dia sudah terbang berapa jam, berapa ratus jam dan lain-lain itu. Jadi artinya kita aman ya, secure ya. Aman insya Allah. Kalau selama kita comply tentunya aman, prosesnya sangat besar sekali. Oh guys, jadi bisa dipercaya guys, seperti karena mengikuti dari prosedurnya dan pilot-pilotnya juga jam terbangnya tinggi ya. Iya. Oke, jadi kita tidak perlu khawatir lah gitu. Ketinggiannya berapa ya kalau terbang gitu? Paling 1000 feet. 1000 feet itu sekitar 300 meter lah. 300 meter itu keliling ya. Jadi lebih bedanya sama pesawat terbang, mungkin kita masih lihat scenery lah, masih lihat pemandangan gitu. Oke, nah berarti ini adalah benar-benar dari gambaran tersebut merupakan solusi banget untuk kemacetan Jakarta yang parah. Iya, harapannya begitu ya. Ya, kemacetan Jakarta yang parah, dan ini bisa di-call jadi anytime, dan ini semuanya bisa akses dengan mudah. Oh iya, saya tambahkan lagi jam operasi. Jam operasi itu hanya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Atau kalau amannya jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Jam 5 sore itu helinya sudah di base. Karena belum publish regulasi terbang malam. Gitu. Jadi nanti once itu udah terbang malam, kita baru bisa melayani sampai malam jam 10 lah. Tapi masih belum keluar. Jam operasionalnya masih di jam segitu guys ya, jam kalau matahari. Kamu mesen ya. Nah, berarti sekarang ini adalah solusi dibanding kamu kena macet, kamu meeting, perlu deadline segera, kalau ada klien yang harus ketemu, ya kan? Ini adalah solusi banget sih. Jadi sangat-sangat, maka namanya Helicity. Helicity. Ya, karena emang untuk di tahun kota, aja ya. Iya. Jabotabek. Kacil. Bandung. Oh, tapi ini bukan untuk kayak emergency kalau... Oh, bisa, ya benar, bisa. Ya, bisa. Jadi kita ada layanan juga namanya Helicopter Medical Evacuation. Walaupun helinya masih satu nih ini, tapi dia bisa reconfiguration. Jadi mamanya nih sekarang nih masih full, konfigurasi full, VIP gitu ya, masih ada seat-seatnya. Tapi kalau ada permintaan medevac, kita bilangnya heli medevac, itu kita copot tuh. Seatnya kita copot. Jadi diganti dengan stretcher. Jadi bisa dicopot, kemudian bisa di set up sedemikian rupa untuk pasien. Ya, stretcher ya, pakai stretcher ya, pakai itu, dan kemudian bisa diberangkatin ke rumah sakit yang jadi target. Yang sudah pernah ditangani ya, yang sudah pernah dilayani itu, dia memang pasiennya ini dihandle dulu sama tim medis. Oh gitu, ya. Jadi nih pamannya ada kejadian tuh bukan accident aja, tapi pamannya dia serangan jantung atau apa gitu ya. Biasanya mereka ada dokter dulu nih, dia kontak rumah sakit atau kontak dokter, tim medis datang, lihat, wah ini harus segera nih, baru kontak kita. Dan itu pun biasanya baru dilakukan setelah
pasiennya stabil. Oh gitu. Gitu, stabil. Karena nggak ada oksigen bla 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 segala Iya, macam jadi ya. biasanya itu kita sehari sebelumnya biasanya. Oh iya. Gitu. Tetap sehari sebelumnya, karena mereka harus penanganan, menstabilkan pasiennya gitu. Mungkin dari Bandung ke Jakarta, dari rumah sakit yang seperti ya, dan itu. memang karena kita sifatnya menyelamatkan, jadi kita siapkan juga di sini tim medis yang akan berangkat gitu. Oh, oke. Jadi bisa untuk berbagai macam ya dari penjelasan tadi ya. Wedding bisa, untuk experience bisa, untuk meeting bisa, semuanya bisa lah jadinya. Oke, udah nggak sabar pengen naik. Seperti apa sih rasanya? Boleh, ayo jadi kita Sultan. Yuk, cobain. kita ya. Part 2.